damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara oase rohani Katolik di pekan biasa yang ke-16. Sahabat yang terkasih, kita bersuka cita karena telah bergabung bersama kita Romo Albertus Adi Wenanto Widyasmoro yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Wenan. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama ya Pak Romo. Romo, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini? Halo, selamat jumpa Mbak Lucy. Saya sehat-sehat hari ini. Apa kabar semuanya para pemirsa Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat-sehat semua. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan hari ini, marilah kita satukan hati membuka dengan doa yang akan diawali oleh Romo Wenan. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami Amin. memuji Engkau, pencipta surga dan bumi. Engkau telah menciptakan manusia pula sebagai citramu yang tidak tergantikan. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar setiap hari Engkau menyuburkan tanah di dalam hati kami, menggemburkannya, menyingkirkan setiap batu-batu yang menghalangi tumbuhnya bibit firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan semoga kehidupan kami pun berbuah bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Tuhan menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Keluaran dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari." Lalu Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel,
Mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka, dan pagi harinya terhamparlah embun di sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan Tuhan memberi memberi mereka mereka gandum gandum dari dari langit. langit. Maka ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujamkan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan Tuhan memberi memberi mereka mereka gandum gandum dari dari langit. langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Ia menyembuhkan angin timur dari langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan Tuhan memberi memberi mereka mereka gandum gandum dari dari langit. langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihamburkannya laksana pasir di laut. Semua itu dihujankannya di tengah perkemahan mereka, di sekeliling tempat kediaman mereka. Tuhan Tuhan memberi memberi mereka mereka gandum gandum dari dari langit. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Haleluya, haleluya. bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan makin menghimpitnya sampai mati.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ramawenan dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita, Pak Romo. Baik, saudara-saudari terkasih, Ibu Lucy yang baik, kita akan membahas satu persatu ya. Bagian pertama itu dari kitab Keluaran dan bagian kedua dari Injil. Karena dua-duanya itu punya makna atau inspirasi yang sangat menarik. Di kitab Keluaran kita lihat bahwa orang Israel itu sudah dalam eh, perjalanan keluar dari tanah Mesir Tanah Mesir menuju tanah terjanji. Dan terjanji. mereka sampai di padang gurun ya, namanya padang gurun Sin. Di padang gurun mereka ingat tentang pengalaman mereka selama masih di tanah Mesir ya. Dikatakan, ah andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Pada saat kami menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Di sini kita lihat ada perbandingan antara yang namanya padang gurun dan tanah Mesir. Padang gurun itu kerap kali diperlihatkan sebagai tempat yang kering, yang tandus, yang nggak ada apapun untuk berbuah. Tapi kerap kali di padang gurun pula banyak pengalaman iman perjumpaan dengan Allah. Kita ingat ketika Yesus berpuasa di padang gurun. Kita lihat Yohanes Pembaptis berseru-seru di tengah padang gurun. Dan banyak para biarawan biarawati di zaman dulu, mereka menyingkir ke padang gurun untuk berjumpa dengan Tuhan, di mana tidak banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan, tapi perjumpaan dengan Tuhan dialami di padang gurun. Tetapi karena hati dari umat Israel belum sampai dapat ke pemahaman yang seperti itu, mereka berpikir tentang tanah Mesir yang di mana-mana semuanya enak, mereka makan roti bisa ada, daging ada, dimasak di kuali ya, bisa makan sepuas hati. Bahkan mereka rela lebih baik aku mati di situ asal di hadapanku ada kuali penuh daging dan bisa makan roti dengan kenyang. Umat Israel tidak peduli bahwa di padang gurun akan ada perjumpaan dengan Allah. Yang penting perut mereka kenyang. Kenyang. Disitulah ya Musa sebenarnya dongkol ya. Musa sebenarnya kesal sama umat Israel pada saat itu. Oleh karena itu Musa itu eh, berkeluh kesah kepada Tuhan ya. Dia cerita tentang apa yang dikeluhkan oleh umat Israel. Disinilah baiknya Tuhan. Saya itu selalu merasa bahwa Tuhan itu memberikan standar tinggi dalam hidup kita, tapi di sisi lain Tuhan itu menghormati proses dari perjalanan kita sampai ke standar itu. Standar tingginya adalah meskipun suasananya padang gurun, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi umat Israel hatinya belum sampai ke standar itu. Umat Israel masih terbayang-bayang tanah subur di Mesir, sehingga sulit bagi umat Israel berjumpa dengan Allah di padang gurun. Kendati demikian, Tuhan yang sangat baik ya, Tuhan yang sangat memahami anak-anaknya, itu melihat Israel di fase ini seperti fase anak kecil, fase yang baru disapih dari susu yang butuh makanan pendamping ASI. Nggak bisa diberikan sesuatu yang keras ya. Oleh karena itu, Tuhan yang baik itu berkata kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit karena tanahnya tidak mampu menghasilkan apapun. Kalau di tanah Mesir tanahnya menghasilkan, di padang gurun tanahnya nggak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, hujan rotinya dari langit.
karena tanah padang gurun tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan tetap memberikan berkat. Berkatnya bukan dari tanah, dari langit. Dari langit. Dari langit. Aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak, nah ini pelatihan dari Tuhan, yang perlu untuk sehari. Kalau dibandingkan dengan keluhan bangsa Mesir tadi ya, waktu di tanah Mesir, di tanah yang subur, kami bisa makan roti sepuas hati, ya. Tapi di padang gurun, Tuhan mau orang Israel bertumbuh. Oke, kamu masih belum sanggup untuk mendapat suasana padang gurun. Aku akan memberikan kamu roti dari langit, tapi kamu tidak makan sepuas hati. Kamu cukup untuk 1 hari saja. Dengan itu ya, Tuhan menguji apakah umat Israel ini hidup menurut hukumnya Tuhan apa enggak. Tetapi lagi-lagi Tuhan baik. Di hari yang keenam, roti yang dipungut akan menjadi 2 kali lipat banyaknya. Kenapa? Karena tahu di hari ketujuh tidak bisa melakukan apapun, Ya, beristirahat di hari ketujuh. Makanya di hari keenam dilipat gandakan untuk 2 hari. Bayangkan betapa luar biasanya baik Tuhan kepada umat Israel. Nggak cuma roti ya, karena tadi umat Israel menyinggung daging di dalam kuali, Tuhan juga kasih daging dari langit. Pada waktu senja kalian akan makan daging, dan waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Benar, pada waktu petang, daging dari langit berupa burung puyuh datang berduyun-duyun. Pagi harinya menghampar embun di sekeliling perkemahan. Jadi, daging di dalam kuali dan roti yang mereka makan di tanah Mesir digantikan oleh Tuhan meskipun di padang gurun dengan roti dari langit dan daging dari langit juga. Saudara-saudariku terkasih, saya itu sangat percaya bahwa kita itu anak-anak Tuhan diminta untuk punya standar tinggi. Standar anak-anak kerajaan Allah, di mana setelah kita selesai dengan dunia ini, kita masuk sebagai warga kerajaan Allah yang punya karakter yang luar biasa. Makanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam situasi padang gurun untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi kadang-kadang fase kita belum sampai ke tahap itu. Level spiritual kita belum sampai. Oleh karena itu ada masanya Tuhan menyapih kita dengan memberikan roti dari langit, memberikan daging dari langit, agar kita cukup untuk bisa berjumpa dengan Tuhan melalui berkat-Nya meskipun di padang gurun. Saudara-saudari terkasih, saya kira itu adalah awal dari inspirasi yang bisa saya bagikan untuk di bagian pertama ini. Bu Lucy, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau digarisbawahi dari inspirasi yang tadi sudah kita dengar? dari tadi homilia Romo, saya jadi menangkapnya dalam kehidupan kita ya Romo ya. Kita pun kadang seperti umat Israel. Diberikan Tuhan sesuatu yang baik, akan dibawa Tuhan naik kelas untuk standar hidup yang jauh lebih baik. Tapi kadang-kala kita males ya Romo keluar dari zona nyaman. Rasanya seperti orang yang takut nanti di sana nggak bisa hidup seenak ini. Padahal dalam keadaan apapun seperti umat Israel di tengah padang gurun, Tuhan pun sanggup memberikan daging dan roti yang berlimpah. Kita butuh suatu rahmat ya Romo untuk bisa keluar dari zona nyaman dan mau diproses Tuhan untuk menjadi baik. Seperti itu kan Romo? Betul, dan nanti akan lebih jelas lagi dalam bacaan Injil. Kenapa setiap orang itu memiliki sifat sikap yang berbeda terhadap padang gurun yang dijumpai? Padahal kita Ya. itu dibebaskan dari kematian kekal untuk masuk ke tanah terjanji. Memang di prosesnya ada padang gurun, karena disitulah pembentukan karakter. Nah, yang membedakan sikap orang terhadap padang gurun yang dijumpai adalah model tanah di dalam hatinya. Nah, itu nanti yang akan kita lihat dalam bacaan Injil. Iya, ini menarik sekali. Kita akan rehat sejenak dulu ya Romo ya. Ya,
Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan saat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Wenan, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, salam damai kembali lagi bersama Romo Albertus Adi Wenanto Wityasmoro dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak oase rohani Katolik. Romo Wenan, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil, tadi Romo sudah menjanjikan kita akan menemukan sesuatu hal yang kita bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam proses hidup ini. Bagaimana Romo? Baik, kita akan melihat ya, kenapa orang-orang itu memiliki sikap yang berbeda terhadap padang gurun yang mereka temui. Kita lihat ada perumpamaan tentang tanah dan tentang benih yang ditabur dari Yesus ketika sedang mengajar di perahu ya. Yesus berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Benih yang ditabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Lalu jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di eh, semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Saudara-saudari terkasih, eh, kita ini ya, setiap setiap orang itu mempunyai model tanahnya masing-masing. Saudara-saudari, di dalam hidup kita ini, kita punya berbagai bentuk model tanah yang ada di hati kita. Sehingga ketika menghadapi padang gurun, kita punya sikap yang berbeda-beda. Ada yang model tanahnya itu tanah yang diaspal, yang bahkan benih itu nggak sempat berakar, langsung dimakan oleh burung-burung yang datang ke situ. Atau ada di tanah yang berbatu, ya, tanahnya cuma sedikit, tapi tipis. Dia tumbuh tapi akarnya nggak banyak sehingga cepat mati. Atau tumbuh di tanah tapi ada banyak semak duri di sekitarnya sehingga banyak kekhawatiran dunia menghimpit dan membunuh tumbuhan yang bertumbuh dari benih tadi. Atau di tanah yang subur, dia bisa berbuah berlipat ganda seperti yang disampaikan Tuhan. Nah, sekarang apa yang menyebabkan tanah kita berbeda-beda? Kalau dalam perjalanan hidup ya, saya percaya bahwa manusia itu sebenarnya pada dasarnya punya tanah yang baik. Tetapi pengalaman-pengalaman kita dari kecil ya, luka-luka kita pada saat masa kecil, luka-luka kita di masa remaja, Luka batin ya Romo luka ya. batin, kita bisa bicara tentang luka batin, kekecewaan kita ya, itu membuat tanah kita yang subur lama-lama bisa menjadi beraspal. Aku menyebutnya adalah luka di dalam tanah ya, luka di dalam tanah kita. Itu membuat tanah kita itu berbatu bahkan menjadi aspal. Dan Oh, ketika luka itu belum disadari, saya nggak bilang disembuhkan ya, saya bilangnya disadari dulu. Ketika kita disadari bahwa kita ini ternyata pribadi yang terluka dan butuh disembuhkan, itu barulah pemulihan terjadi. Kita cari gimana caranya supaya aku sembuh, gimana caranya supaya tanah aku ini menjadi subur. Nah, dari sini saya akan memberikan dua sudut pandang. Untuk para pelayan-pelayan gereja ya, misalnya para pastor, para katekis gitu ya, para guru-guru ya, Anda akan menghadapi atau para pendamping misdinar misalnya, Anda akan menghadapi anak-anak Anda atau orang-orang yang Anda layani itu juga dengan berbagai macam tanah mereka. Kadang ya, untuk para katekis ya, para pewarta misalnya, pewarta itu kan menabur benih ya, menabur benih. Em, hmm. tapi kadang tanahnya nggak sama di setiap orang-orang yang kita berikan pewartaan. Nah, kadang tugas kita pada saat itu belum sampai ke menabur benih. Kadang-kadang tugas kita itu menyiapkan tanah. Ada yang tugasnya membongkar aspalnya. Wah, itu paling keras. Ada yang tugasnya menyingkirkan batunya. Ada yang tugasnya menyiangi
eh, semak-semak di sekitarnya. Semak-semaknya sudah disiangi, ada yang dicangkul dulu, digemburkan, diberi pupuk, baru ditabur benih. Kadang-kadang ya, misalnya kalau saya merefleksikan sebagai romo di paroki ya, saya itu harus melihat umat saya itu mereka di tanah yang mana. Kadang kalau memang tugas saya adalah menyingkirkan batu, saya akan menyingkirkan batu. Dan kita harus bersabar terhadap pertumbuhannya. Mungkin aku nggak akan melihat ia berbuah sampai aku selesai di paroki itu misalnya, tapi setidaknya aku sudah menyingkirkan batu. Sehingga nanti Iya. kalau ada romo lain datang, tugasnya sudah bisa menabur benih. Dan suatu saat nanti pada saat kita berjumpa lagi, oh dia sudah berbuah gitu ya. Jadi sebagaimana Tuhan sabar terhadap umat Israel, kita juga harus sabar sama orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang ternyata memang tanahnya masih belum bisa ditaburkan firman, ya sudah, mungkin tugasnya bukan menaburkan firman, tapi untuk menyiapkan tanahnya. Nah, itulah kenapa situasi padang gurun setiap orang dimaknai berbeda. Karena luka di tanah setiap orang itu berbeda-beda. Akhir-akhir ini, Bu Lucy dan teman-teman ORK, saya itu merenungkan berbagai macam pasangan suami istri yang datang kepada saya. Ada yang calon eh, ada yang calon pengantin ya, mereka penyidikan kanonik, ada yang pernikahannya baru 5 tahun, ada yang sudah pernikahan 13 tahun, dan mereka datang ke saya dengan berbagai macam dinamika kehidupan mereka. Dan beberapa waktu terakhir saya itu mendengarkan podcast tentang kehidupan suami istri, tapi dari sudut pandang orang yang bukan Katolik, orang yang bukan Katolik. Dan Oh, ada tren di mana duda itu menjadi sesuatu yang keren. Jadi ada grup yang namanya The Dudas gitu ya, The Dudas, ah, para duda gitu ya. Dan buat mereka itu sesuatu ya, saya nggak menghakimi, tetapi ada point of view di situ bahwa ini oke loh gitu ya. Kalau kita udah nggak cocok sama seseorang ya sudah diakhiri saja daripada kita sama-sama tersakiti. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, perjumpaan kita dengan pasangan Anda sekalian itu berarti Anda berjumpa juga dengan kondisi tanah yang berbeda-beda. Ketika betul. pasangan Anda kondisi tanahnya sudah siap, itu biasanya perjalanan suami istri akan lebih mudah, pernikahan lebih mudah. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Yang saya temui adalah kehidupan berkeluarga itu adalah proses saling menyembuhkan dari tanahnya masing-masing. Proses Nah, saling membersihkan batu, proses saling menyiangi akar rumput atau ilalang atau semak berduri, proses untuk mencangkul, proses untuk menggemburkan, memberi pupuk, dan proses untuk ditaburi benih bersama. Saya kerap kali menyebutnya sebagai proses untuk saling menyembuhkan satu sama lain. Karena kalau kita atau Anda mendapatkan pasangan yang tanahnya ternyata masih di aspal, ya Anda sebagai pasangan hidupnya setia, suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, kalau ditambah bisa meski aku akan tetap mencintaimu meskipun tanahmu berbatu atau subur ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika tanahmu berbatu ya berarti adalah salibku untuk menyingkirkan batu-batu di tanahmu. Ketika tanahmu belum subur berarti proses kesucianku untuk menggemburkan tanahmu. Saling menggemburkan tanah satu sama lain supaya benih yang ditaburkan Tuhan bisa bertumbuh. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi itu bukan semata-mata sifatnya romantika semata, tetapi adalah proses menyembuhkan satu sama lain, proses menggemburkan tanah satu sama lain. Sebagaimana Tuhan sabar sama tanah kita, kita juga minta rahmat dari Tuhan untuk bisa sama-sama saling bertumbuh, saling disuburkan tanahnya di dalam ikatan perkawinan, misalnya. Begitu kurang lebih Ibu Lucy, kenapa kita menyikapi padang gurun dengan yang berbeda-beda? Ya karena kondisi tanah kita berbeda-beda.
Biasa sekali. Berarti kita harus saling melihat, kita memilih gereja kecil dari keluarga kita. Seperti apa tanah yang di sekitar kita, termasuk tanah kita ya Romo ya. Dan kita Iya, bisa menjadi tanah yang baik supaya benih yang Tuhan taburkan bisa menghasilkan buah berlimpah. Seperti itu ya Romo ya. iya, persis. Dan oleh karena itu saya sering bilang kepada teman-teman yang belum menikah, saya sering bilang ke mereka, teman-teman jatuh cinta dulu sama Tuhan, berikan hatimu untuk Tuhan, baru engkau bisa memberikan hatimu untuk orang lain. Karena Betul, ketika kita mencintai Tuhan, kita memberikan diri kita dicintai dan diproses. Dan benar. nanti kalau sudah menikah, nggak keras-keras amat hatinya. Paling tinggal dicangkul sedikit gitu ya. Tetap dicangkul, jangan bilang, oh aku sudah dekat sama Tuhan, masa perkawinanku nggak ada dicangkulnya. Pasti dicangkul. Karena saya merasa ya, orang sebaik apapun, tetap Tuhan mau tanah kita sempurna. Jadi selalu ada proses-proses dalam hidup kita yang mungkin nggak terlalu enak. Dicangkul Betul. itu kan keras ya, ada Iya. sakit sedikit, Heeh. tapi buahnya tanah kita gembur dan benih kita bertumbuh berkali-kali lipat. Iya, jadi kita nikmati aja ya Romo ya, proses cangkul yang itu supaya menjadi tanah yang baik, buah yang baik ya. Betul, berproseslah di dalam Tuhan. Saya itu Betul. selalu berdoanya kepada orang-orang yang tanahnya keras ya. Saya bilang, Tuhan, tolong proses hidup anak-anakmu ini dengan cara yang paling lembut. Kadang saya nggak tega juga kalau umat-umat kita itu mengalami proses yang terlalu keras. Jadi sayanya berdoanya Tuhan pulihkan, tapi dengan cara yang paling lembut, supaya pelan-pelan tanahnya menjadi subur. Ya mungkin satu hari 10 batu, seminggu berarti 70 batu. Besoknya satu petak dicangkul, besoknya satu petak dicangkul. Sabar berproses dalam Tuhan. Iya, luar biasa Romo. Romo sebelum kita mengakhiri ya, ada waktu sedikit. Romo bisa menyapa opa oma yang sedang mendengarkan acara ini supaya mereka pun semangat. Opa Oma, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan pasti akan memberikan kegembiraan Opa Oma melalui orang-orang di sekitar Opa Oma, melalui komunitas di Opa Oma, melalui doa-doa kami semua. Oleh karena itu, Opa Oma tetap bergembira, tetap bersyukur, tetap bersuka cita dalam kehidupan di masa-masa emas ini, di masa-masa eh, seperti eh, seperti Simeon dan Hana yang terus mencari Tuhan di sampai usia yang lanjut dan mereka tetap bergembira di dalam Tuhan. Semoga Opa Oma juga tetap bisa merasakan kegembiraan di dalam Tuhan. Terima kasih Romo. Kita semua penuh sukacita dengan apa yang Romo wartakan pada hari ini. Terima kasih ya Romo Wenan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Injilika Luciana dan Romo Wenan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita menutup dengan doa dan mohon berkat Allah dari Romo Wenan. Saudara-saudariku yang baik, marilah kita bersatu dalam doa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan pencipta alam semesta, pencipta manusia, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa hadir di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, pada saat ini Engkau hadir, Engkau menjamah kami semua yang mendengarkan program Oase Rohani Katolik. Kami mohon agar kami memiliki cinta yang utuh untuk diproses di dalam Engkau. Biarlah tanah di dalam hati kami gembur, sehingga kami bisa semakin mengasihimu, mengasihi sesama, dan berbuat berlimpah lipat di dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan Amin. bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah senantiasa hadir
menyertai, mendampingi Anda sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tetaplah berbuat baik sampai kita bisa menjadi kabar baiknya. Romanika, terima kasih untuk bersamanya pada hari ini. Salam damai untuk semuanya.